Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfarezi dengan NPM 243510668. Saya berasal dari Universitas UG. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi dan prosedur dalam bahasa C++ dengan studi kasus menghitung nilai akhir mahasiswa dan indeks. Oh iya ada. Jadi silakan. Nah, jadi include IOStream ini adalah untuk mengimport library agar kita bisa menggunakan cin dan cout. Nah, using namespace std ini adalah agar kita saat mengimport cin dan cout kita tidak perlu menggunakan std lagi, langsung saja cin dan cout. Nah, konstanta integer max sebenarnya 100 ialah untuk menentukan batas maksimal dari hasil yang bisa diprosesnya. dia mana ya? Jadi dia panggil ulang. Jadi fungsi itu ada enggak prosedur tuh maksudnya nggak bisa buat matematika, dia kayak buat mengeluarkan aja. Pakai plotter ya? Loncat, nggak pakai plotter. Aku loncat aja tak keren. Masih mengembalikan kategori persen sampai ke waktu. Sama aja angka juga nih mas. Nah, jadi struk mahasiswa itu adalah untuk mengelompokkan tipe data baru yang berada di mahasiswa tersebut. Nah, contohnya seperti nama, kita menggunakan tipe data string, float, tugas, UTS, UAS, dan lain-lain. Float untuk menghitung nilai pecahan, indeks menggunakan tipe data char. Lalu kita di sini untuk menggunakan fungsi menghitung nilai akhir. Soalnya kalau ini banyak untung dia memang ada untung keren. Kalau berikan ya ini apa lo? Terus tapi berapa kamu pakai aplikasi ini? Kamu apa KBS? Oh, apa sih? Si Andi itu balik. Andi. Iya kan ngantuk cowok aku main bola. Iya ngantuk. Ini buat video sekali. Sob. Aku enggak tahu penjelasannya Pak. Ketika itu ya. Yang penting ngertiin aja. Coba mulai ya. Begini kan apa? 29. Iya, ini jam. Gimana ini? Ini itu. Iya, ada logo yang kemarin. Kemarin kan cuma kayak baru dan biasa kan. Nyambung aku cek di Iya, sana mau tes. Ada logo yang keren. Nah, jadi fungsi untuk menghitung nilai akhir kita menggunakan tipe data float, lalu untuk menghitung tugas UTS kita juga menggunakan tipe data float. Nah, return adalah untuk mengembalikan nilai dari fungsinya. Nah, di sini 0,2 dikali tugas tambah 0,3 dikali UTS tambah 0,5 dikali UAS. 0,2 ini adalah persentase dari tugas, 0,3 persentase dari UTS, 0,5 persentase dari UAS. Ibaratnya 20% dari tugas, 30% UTS, dan 50% dari UAS.
Lalu kita menghitung fungsi menentukan indeks nilai. Baiklah, di sini saya akan buat kasus yang video kasus di sini saya akan mulai dari Jelaskan dengan gambar. Jelaskan satu-satu enggak? jelaskan lalu kita satu program kita menggunakan C++. Gimana bisa? Di sini saya akan Bilang. membuat file name saya dengan Dari HP aku berarti. HP aku keluar ya. Cek. Nyambung ya. Cuma satu akun. Sampai berapa? Sampai 4. Hah? Sampai 4 ya? saya proses mulai dari awal. Makanya 6. Beda mat. Selanjutnya kita akan membuka kita akan membuat codingan atau satu program di dalam kita menggunakan bahasa C++. Baik, saya mulai menggunakan codingan. Yang pertama kita membuat include untuk listing. Ini adalah listing. Kita menggunakan using space. Nah, jadi untuk menentukan fungsi dari indeks nilai kita menggunakan tipe data chart, tentukan indeks float nilai. Jadi kita untuk menghitung nilai menggunakan tipe data float agar bernilai pecahan. If atau jika kondisi nilai lebih dari sama dengan 85, maka Retron mengembalikan nilai hasilnya A. If nilai lebih dari sama dengan 70, maka akan menghasilkan B. Nilai lebih dari sama dengan 50, maka akan menghasilkan C, dan begitu seterusnya. Terus kita menggunakan Lalu kita akan mahasiswa, kita lakukan prosedur untuk menampilkan data mahasiswa. Selama jumlah kesalahan di sini kita menggunakan data string. Di data string kita menggunakan nama. Selanjutnya kita menggunakan float. Float itu sebelum masuk ke float, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa problem satu ini saya membuatkan tentang kita input data mahasiswa. Berarti float kita masukkan tugas, kita membuat tugas. Tugas UTS tugas dan nilai akhir. Selanjutnya kita menggunakan tipe data charts untuk chart dan indeks. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan setelah kita menggunakan satu program dengan float string dari nilainya konstanta integer maksimal 100. Setelah kita menggunakan variabel mahasiswa
kita menggunakan SD nama siswa dan float itu kita menggunakan tugas. Sorry, ini tugas 2 kita ganti ke 1 ya, menggunakan tugas. Kita masukkan float tugas, float UTS dan float tugas. Nah, jadi di sini kita menggunakan ipdata void, yaitu void agar tidak mengembalikan data yang diprosesnya. Ini sifatnya hasil penilaiannya. Kita sesuaikan di atas di struktur. Float UTS. Retur ini kita menghasilkan Salah dia itu, salah dia. Bilang ini nilai dari fungsi untuk menghitung nilai itu nilai akhir dari tugas float UTS, float TS, float tugas. Nah di sini bisa titik 2. Ya, kodingannya ada deh. Apa ya? Buat pakai apa juga? Nah, laporan juga. Ini laporan juga. Keren, keren. Laporan juga, keren. Enggak, keren. Nah, laporan juga. Laporan juga. Tinggal ubah namanya aja. Enggak dong. Emang enggak soal laporan. Kali UTS, Ya. Selanjutnya fungsi untuk menentukan indeks. Ini fungsi untuk menentukan indeks. Fungsi untuk menentukan indeks nilai. Indeks nilai. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi untuk menentukan indeks nilai ini sesuai fungsi yang di atas. Fungsi yang di atas menentukan nilai akhir dan yang di bawah untuk menentukan indeks nilai. Selanjutnya kita menggunakan tipe data besar. Iya, Cok. Video ada laporan ya, Mana dari mana? langsung. Iya. Indeks, Anjir. Bilang orang. menentukan indeks, Wih, buat laporan juga, Ro. kita Kau udah buat laporan? buat nilai. Kita harus Oh, berarti kalau laporan kita rubah nama aja lah, kan kita kodingan sama ya. Oke lah. Wih, bisa. Buat laporan sa, aku tanya ke cek. Buat laporannya, cowok. Laporan serius, kau tanya ke cek kan? Buat video dan laporannya. Ah. If yang pertama adalah nilai. Kodingan masih sama hasilnya. Nilai lebih besar. Buat laporan keren. Video. Iya, kau tengok ke cek. Baca lo baca. Nilainya terserah kita masuk. Ya, SS kodingan, rapor, ya. Ada hasil-hasil. Nah ini Serius, buka aja. nilai dan nilai. Terus selanjutnya kita menggunakan retur. Tadi kau dengan
Ya, start recording. Start recording langsung pindah ke kode blok. Nah, di sini kita harus masukkan A. Kelas. Nanti saya akan jelaskan tahap per tahap. Selanjutnya kita menggunakan else. Else if nilai ini kita untuk lebih besar dari Pertama-tama kita buat lebih besar. Yang lebih besar sama dengan Apa? kalau kita menggunakan sesuai di atas. Sudah ada start recording. Nah, ini untuk menghasilkan SI by lebih besar dari 10. Jadi kita menggunakan huruf Ah, coba start recording aku tangkap ini. huruf B. kan di sini, di sini apa? Selanjutnya kita Kodingannya berapa? Iya, ini apa? pastikan dulu Ini lagi. kok apanya yang nggak nampak? Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan sama berapa kita menggunakan tapi ini Enggak, parah kali itu. yang Orang ketiga kayak gitu. ketiga nilai kita menggunakan Itu apa kodingannya? saya turun ini kita untuk menghasilkan di sana nilai ini lebih besar sama dengan itu dapatkan huruf apa nilai apa. Nah ini kita menentukan C. C. Ini ya. Nah, jadi di sini untuk menghitungnya adalah menggunakan for untuk menggabungkan atau looping. Nah, di sini menggunakan integer i alias dari mahasiswa sama dengan 0. Itu berarti kita menghitung dari awal atau dari 0. Nah, jika mahasiswanya kurang dari jumlah, maka akan dijumlahkan terus menggunakan i++. Cout-nya adalah Tak perlu dong sebenarnya. Coba stop dulu. Langsung start lah, langsung mulai. Nanti payah cok ngedit-ngeditnya. Ulang-ulang lah. Masa aku gitu, nanti susah ngedit-ngeditnya lagi cok. Ya start langsung mulai. Pindah ke layar. Ini adalah fungsi. Selanjutnya kita membuat prosedur. Stop lo, mulai lagi start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lagi oleh Ferdi. Saya Biomat 35 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur. Kemudian saya akan membuat contoh kodingannya, yaitu menunjukkan bilangan tersebut positif atau negatif. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat menggunakan poin tampilan mahasiswa poin ini menampilkan dia suruh memanggil atau perintah untuk menampilkan mahasiswa. Iya bangsa, Menampilkan mahasiswa untuk dalam kurung pertama-tama kita buat mahasiswa dulu, yaitu input, MHS ini adalah kemudian singkatan dari kita buat fungsi, yaitu itu menampilkan jenis atau menentukan jenis bilangan tersebut untuk mengembalikan nilainya. Kita buat string untuk fungsinya. Cek selanjutnya kita bilangan, menggunakan tipe data integer untuk jumlah ini bilangan, jumlah. data integer. Nah, di sini kita akan mengoutputkan masukan jumlah mahasiswa, lalu kita akan mengoutputkan jumlah dari mahasiswa tersebut. Cout ini untuk nanti menampilkan hasil penilaian dari mahasiswa nilai Untuk kondisinya kita menggunakan cout. lebih besar dari kondisinya kalau dia lebih dari 0 maka dia akan positif. Hasil mahasiswa Kemudian else-nya hasil else if hasil penilaian. maka kurang dari 0. Hasil dari penilaian ini kita menggunakan pakai simbol n positif.
Kita menggunakan silaut. Sini jika kondisinya angkanya lebih kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan outputnya negatif. Dan Terus terus ketik untuk kita menggunakan titik jadi dari posisi itu dia mengembalikan angkanya, nanti mengembalikan nilainya. Kemudian kita lanjut ke prosedur ini hanya menampilkan hasilnya, tidak mengembalikan nilainya. Itu menggunakan kunci utama yaitu poin, kecil dari jumlah tampilkan hasil. ini kita menggunakan sial mahasiswa MHS itu adalah selanjutnya kita masukkan nama mahasiswa. Ini adalah nama kita yang diikut atas. Nilai akhir. Bilangan ini adalah kita menggunakan skor. Ini untuk enternya bisa dibawasi Pak. Kemudian kita untuk menggunakan isi mainnya. Untuk kunci utama ini main kunci utamanya. Kita MHS ini adalah mahasiswa, singkatan dari mahasiswa. Terus kita menggunakan indeks. dari bilangannya. Kita untuk integer utamanya itu kita menggunakan integer kemudian kita menggunakan pengulangan duel dalam kita masukkan mahasiswa. Terus MHS ini adalah singkatan dari mahasiswa. Singkatan dari mahasiswa. Maksimum kita tetapkan di atas. Kita menggunakan kelihatan kita untuk jumlah mahasiswa. Terus selanjutnya kita menggunakan data Xiao ini untuk menampilkan hasil dari mahasiswa. Xiao
menggunakan duel si out mengeluarkan masuk dia mengeluarkan dimasukkan ke bilangan MAS. Nah, jadi di sini kita menggunakan for menggabungkan nilai pengumpulan data integer i sama dengan 0 sama seperti yang tadi. Si outnya di sini kita akan menginput data mahasiswa ke itu mahasiswanya ditambah dengan 1. Nah, slash n ini adalah untuk membuat line baru. Nah, terus si out nama kita menginput nama dari mahasiswa tersebut. Ini adalah alias dari mahasiswa. Si out nilai tugas. Si in lalu kita menginput tugasnya, mengoutput nilai UTS dan input nilai UTS-nya. Itu terusnya sampai UTS lalu kita input nilai UAS-nya. Nah, baru kita masukkan nilai akhirnya. Nilai akhir sama dengan hitung nilai akhir. Nah, di sini kita cara menghitung nilai akhirnya adalah menggunakan plot tugas dan plot UAS. Yes. Sudah. Selanjutnya ini sedikit kita kemudian ini salah. Kita menggunakan UAS. data form ini Nah, lalu kita akan menghitung atau mentotalkan indeks dari mahasiswa tersebut. Akan jadi ini kita untuk dokumennya nanti kita menggunakan indeks. Nah, ini di sini kita menggunakan indeks adalah dengan menggunakan data plot untuk nilai. Plot nilai. nanti kita akan bahagia pusing nih bodoh kali tuh mas Oh, salah. Kita indeksnya kita totalkan, kita dapatkan dari hasil menghitung dari tugas UTS dan UAS. Maka kita akan mendapatkan indeksnya. kita menggunakan SEO Nilai akhir. menampilkan seperti satu menampilkan ini data mahasiswa. Lalu kita akan menampilkan mahasiswanya, menampilkan jumlah. Nah, jadi kita menghitung nilai akhir mahasiswa dengan cara hitung nilai akhirnya menggunakan dari hasil tugas, UTS dan UAS yang rumusnya adalah yang tadi 0,2 dikali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Nah, begitu juga dengan nilai indeksnya. Lalu kita tampilkan jumlah mahasiswanya di sini. Return 0 adalah untuk menentukan program. pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur. Untuk sebelumnya saya menilai menunjukkan bilangan kedua itu positif atau negatif. Terus Kita akan membuat dari dulu. jumlah mahasiswa. Oh, salah. Sini. Oke.
dia tetap kemudian dari nilai tugas kita siapkan Sibot, untuk ini nanti kita menggunakan nilai tugas dari tugas nanti kita bisa mendapatkan nilai tugas mahasiswa di tugas koma UAS di TS sini sama kita nanti dimasukkan nilai BPS di termasuk nilai tugas nilai mahasiswa tugas mahasiswa Oke, berhasil. Nah, lalu kita masukkan jumlah mahasiswanya di sini contohnya 2. Lalu kita masukkan data mahasiswa berarti bersih. Jalani memasukkan jumlah mahasiswa dia mengikuti nilai UTS dari mahasiswa. Kita sama kodinya sama seperti UTS. Kita menggunakan siau nilai kita ada siau nilai 12 mahasiswa. Ini dia fungsinya tetap sama. Nanti mengikuti nilai dari mahasiswa puas. Ada itu dari mahasiswa. Siapa? Apa ini, Bu? Apa kali? bisa ada yang error. Kita cek mahasiswa MRS ini Sat, ini adalah nilai akhir. ini loh, belum. Satu, dua, kita menggunakan Hasilnya kayak gini.
Hasilnya kayak gini. Ini adalah indeks. Indeks MHS ini adalah mahasiswa. Bisa ya? Terus indeks Itu. Tadi nggak bisa ya? Indeks E. indeks Tadi kok nggak bisa? Tadi kok nggak bisa? format Coba lagi ya. Oke, coba lagi. ini kodenya salah. Tadi saya ketik sedikit lihat salah kodenya. Proses selanjutnya adalah itu kita menghitung nilai akhir mahasiswa, akhir TS, MAS UAS, nilai UASnya nilai mana? Nah, hasil penilaiannya di sini kita lihat di sini dengan nilai akhir 78,5 dan indeks B. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf karena masih baru belajar juga. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini tugas